Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Stunting di Kecamatan Pauah. Di sini, saya Nabil Putra, tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Farel Arya, Septa Kumala, Afnizawati, Resya Putri, dan Naila Shifa. Baik, kepada rekan-rekan saya dipersilahkan menjelaskan materi-materi yang telah kami sediakan. Pemenuhan hak anak dalam upaya pencegahan stunting. Menjamin kesehatan sebagai hak asasi setiap individu merupakan kewajiban negara, termasuk dalam hak pemenuhan hak kesehatan bagi anak-anak. Daerah Pauh merupakan salah satu wilayah dengan potensi risiko stunting yang masih perlu mendapat perhatian. Berdasarkan jumlah anak yang terdeteksi stunting saat kegiatan intervensi serentak, penurunan stunting atau ISPS per 5 Juli 2024, Pauh menjadi kecamatan kedua terbanyak setelah Kota Tangah, dengan jumlah anak yang terdeteksi stunting sebanyak 192. Ini saya akan menjelaskan solusi pemenuhan hak anak atas kesehatan dalam upaya pencegahan stunting. Nah, yang pertama itu ada pemantauan pertumbuhan anak, yaitu melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan anak secara rutin di posyandu. Nah, yang kedua, konseling dan edukasi gizi, yaitu memberikan penyuluhan kepada orang tua, terutama pada ibu, mengenai pentingnya asupan gizi seimbang sejak masa kehamilan hingga anak berusia 5 tahun. Nah, yang ketiga, kolaborasi lintas sektor, yaitu menguatkan kerjasama antara puskesmas, Kadad Posyandu, PKK, PAUD, dan perangkat kelurahan untuk memperluas jangkauan edukasi serta pelayanan kesehatan. Nah, yang terakhir itu kita ada penambahan atau pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri untuk mencegah anemia yang dapat memicu stunting pada anak. Kegiatan yang telah kami lakukan yaitu melakukan wawancara dengan petugas puskesmas PAUH yang meliputi dokter, bidan, ataupun petugas gizi, serta salah satu orang tua yang ditemui di lokasi pelayanan kesehatan. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak atas kesehatan serta program pencegahan stunting yang dijalankan di wilayah Kecamatan PAUH. Berdasarkan hasil wawancara, tim memperoleh bahwa Puskesmas PAUH berperan aktif dalam memberikan berbagai layanan kesehatan dasar bagi anak serta pemantauan rutin tumbuh kembang melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala secara berkala di posyandu. Selain itu, anak juga mendapatkan imunisasi lengkap, pemberian vitamin A, serta obat cacing sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Puskesmas PAUH juga melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada orang tua mengenai pentingnya gizi seimbang, pencegahan stunting sejak dini, pola makan yang baik, serta pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi. Balita yang teridentifikasi memiliki risiko gizi kurang memperoleh intervensi lanjutan berupa pemberian makanan tambahan atau PMT dan pemberian susu PKMK sebagai upaya perbaikan status gizi. Dari sisi orang tua, diperoleh informasi bahwa pemenuhan hak kesehatan anak dinilai sangat penting bagi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak. Melalui kegiatan wawancara ini, tim memperoleh data dan informasi yang relevan terkait dengan program, strategi pelaksanaan, serta tantangan upaya pencegahan stunting dan pemenuhan hak kesehatan anak di wilayah PAUH. Baiklah, adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu Puskesmas PAUH telah berupaya memenuhi hak kesehatan anak melalui penyediaan layanan dasar seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala, serta pemberian imunisasi lengkap, vitamin A, dan obat cacing sesuai jadwal. Yang kedua yaitu Puskesmas PAUH berperan penting dalam upaya pencegahan stunting melalui pelaksanaan berbagai interferensi gizi spesifik dan sensitif. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan seperti pemantauan pertumbuhan, konseling gizi, pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, serta identifikasi dini risiko penting telah berjalan secara aktif. Adapun hambatan yang dihadapi
yakni sarana dan prasarana yang masih belum memadai seperti timbangan. Kondisi ini membuat pelaksanaan program harus diselesaikan dengan kapasitas yang tersedia. Sementara itu, kendala dari pihak orang tua berkaitan dengan minimnya kesadaran, keterbatasan waktu dan jarak, serta tantangan dalam menerapkan pola makan sehat. Akibat kondisi ekonomi, orang tua belum sepenuhnya memahami pentingnya pencegahan stunting sejak dini, sehingga tidak semua anjuran tenaga kesehatan diterapkan di rumah. Nah, dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa tantangan dalam pencegahan stunting tidak hanya berasal dari tenaga kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, jadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kegiatan kami yaitu adalah yang pertama faktor penghambatnya yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan baik dari sisi tim maupun petugas puskesmas yang memiliki jadwal kerja yang padat. Selanjutnya itu adalah kerja sama tim yang kurang baik sehingga yang bekerja hanya beberapa orang. Yang selanjutnya itu adalah faktor pendukungnya. Dukungan dari pihak Puskesmas PAUD, khususnya petugas gizi yang bersedia memberikan informasi dan data melalui wawancara. Baik, saya akan menyampaikan solusinya. Yang pertama, solusi untuk program Puskesmas untuk pencegahan stuntingnya baiknya membuka layanan klinis, yaitu melakukan pemantauan pertumbuhan, konseling gizi, dan identifikasi dini risiko stunting. Selanjutnya, intervensi ibu hamil, yaitu pemberian tablet tambah darah secara aktif. Selanjutnya, kolaborasi strategis, yaitu bekerjasama dengan Kadar Posyandu, PKK, PAUD, dan perangkat kelurahan untuk memperluas edukasi masyarakat. Yang kedua, solusi untuk hambatan internal kelompok. Sebaiknya kelompok manajemenkan waktu, yaitu menyesuaikan jadwal pertemuan dengan waktu luang narasumber di Puskesmas. Yang terakhir, optimalisasi tim, melakukan pembagian tugas yang jelas kepada seluruh anggota kelompok untuk memperbaiki kerjasama. Selanjutnya adalah dokumentasi hasil. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi yang kami bagikan saat kelompok kami turun ke lapangan untuk mewawancarai. Baik, sekian presentasi hasil yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.